kayak nggak apa-apa kalau tetap ikut nongkrong, tapi bukan berarti kita jadi nggak asik atau yang gimana, kan ngobrolnya tetap ngobrol, bukan masalah apa yang kita konsumsi kan. Jadi kayak menurut aku nggak perlu takut duluan aja. Saya lupa nih ngomong siapa. Kadang tuh orang ngomongnya saya rela mati untuk keluarga, padahal saya rela hidup untuk keluarga tuh jauh lebih bagus gitu. Aku jaga banget itu adalah nggak perlu takut dibilang terlalu berlebihan lah, terlalu takut jadi nggak ditemenin lah, nggak diajak karena nggak asik. Menurut aku nggak apa-apa jadi diri sendiri aja, bahkan kayak nggak perlu malu untuk nunjukin segimana kita ngejaga konsistensi kita. Siapa tahu itu nanti akan memberi insight sama mereka, menginfluence mereka juga. Mereka jadi kayak, ya akhirnya kita jadi memberi manfaat yang tadi itu, Kak. Selamat datang kembali di Happy Health. Aku Melanie Putria. Nah, aku seneng banget bisa ketemu sama kalian semua. Cuman aku lagi dari tadi ini mikir-mikir gitu ya. Kalau kamu lagi nongkrong nih sama teman-teman, lagi ya hangout aja, terus tiba-tiba lagi jaga pola makan dong, lagi pengen hidup sehat, ada orang di sebelahnya kamu nih bilang gini, "Cie elah, jaga pola makan nih bang, ya gaya banget, satu aja nggak apa-apa kali, ya kan?" Biasa gitu tuh kalau lagi nongkrong, ada yang bawa gorengan, ya nggak? Itu sering banget kejadian tuh. Terus kadang-kadang kita juga jadi ngerasa, duh nggak enak lagi, kok gue kayaknya si paling sehat nih kalau lagi jaga pola makan, mesti gimana ya jawabnya. Nah, yakin banget pasti nggak usah kamu deh, aku juga udah pernah ada di posisi itu. Nah ini butuh banget sebuah konsistensi dari diri kita. Ini kita bakal ngobrol soal hal tersebut. Tema kita hari ini yaitu nggak enakan. Nah nggak enakan kerap terjadi menjaga konsistensi hidup sehat di tengah lingkaran sosial. Pokoknya get ready karena episode kali ini akan bikin kamu smile all day ya. Awas kalau nggak ketawa ya, awas kalau nggak senyum loh. Nah yang pasti hari ini juga makin spesial karena nggak sendirian nih aku di sini, ada dua orang, ada sepasang suami istri alias pasutri yang kalau kita lihat di konten-kontennya nih ada aja gebrakannya. Yang satu kadang-kadang suka ngambek, yang satu lagi kadang-kadang suka nggak tahu apa maksud hidupnya, mungkin karena dia lelaki, saya wanita, saya jadi tahu dan lebih pro sama yang istrinya gitu. Karena itu relate banget sama hidup saya. Kamu pasti juga ngerasain kayak gitu ya. Nah, kita pengen kenalan langsung. Kalau saya sih udah kenal ya, pengen lain aja. Nih ada Suci dan Ardi, pasutri kita di sini. Halo. Ini mohon maaf saya pisahkan ya. Iya. Ya, saya jadi mediator di antara kalian berdua, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Iya, Jadi udah terbiasa ada sisi yang berbeda. Oh iya. Ya kalau sama bingung. Iya, Ya, benar. suami istri kan harus saling melengkapi. Tapi ngomong-ngomong soal konten deh. Konten kalian tuh emang relate sama saya nih. Itu beneran nggak sih? Maksudnya itu ngonten atau itu bener-bener yang berdasarkan terjadi ide. sama hidup kalian? Kenapa cewek kalau mau tidur selalu nanya hal-hal yang nggak penting? Lah emang begitu. Kamu sayang nggak sama aku? Kan kita udah nikah ini. Enggak, cewek itu butuh dihargai. 2 lawan 1. Nah, udah. Iya, benar. Berarti jawabannya Bener benar. nggak? Benar. Iya kan? Terus kamu kenapa harus mempermasalahkan itu? Iya, kenapa sih? Kan udah tahu. Jawab dong. Ya jawab sekarang. Tiap hari tapi. Ya nggak apa-apa, daripada nggak ditanya. Kalau dia nanya sama orang lain gimana? Oh iya. Oh iya bahaya. Iya benar. Mendingan jawab aja udah. Benar. Jadi pasangan suami istri ini. Boleh kontak suami ada nggak? Biar nemenin saya di sini biar bisa ngelawan juga. Suami saya lagi praktek. Ya jangan diganggu ya. Buat Buat ngajak-ngajak. ya buat uang makan saya nanti. Saya nggak makan. Oke, kita mau ngobrol sama kalian berdua. Jadi tadi jawabannya benar ya, itu relate dan benar-benar Relate. terjadi pada hidup kalian. Betul, Bukan betul. gimmick. Bukan, karena sebagian emang idenya dari yang terjadi di kehidupan nyata, terus kayak, oke nih kayaknya kita kontenin sekalian gitu. Oke, kamu juga dengan sangat ikhlas menggunakan itu sebagai konten. Justru sebenarnya dia Kak. Oh dia maksa? Kadang-kadang aku bilang, aku Karena kan nanti- buat stand up juga mikirin gitu, Iya. buat konten juga gitu. Oke, tapi Paling kalau misalnya butuh opini dari sisi wanita bagaimana menurut mereka gitu baru tuh. kok mereka? Saya dong. Apa?
Ya kan Anda mewakili. Mohon maaf, assalamualaikum. Ya, saya duduk di tengah, bukan tanpa maksud ya teman-teman ya. Ya. Gak apa-apa. Nanti ya diterusin di rumah aja, boleh ya. Tapi kan kalian kan sekarang udah punya anak gitu ya. Berapa ya umurnya dia? 6 tahun sekarang. Udah Kak. 6 tahun dan lagi cerewet-cerewetnya. Iya. Libra lagi ya? Oh, Libra lagi kan. Nah, tuh. Akhirnya persis saya 9 Oktober. Aduh, boncos lagi Ci. Tahu Kalau kan? pas tanggal Iya, tersebut bener, ya. udah Jadi sama kelakuannya. kamu harus nyiapin kado buat Emang dua kenapa orang. kalau Libra? Ya udah. Nggak mulai apa-apa, lagi. baik. Ya, punya anak jadi satu hal yang berbeda sih. Iya. Ya kan, pernikahan tuh jadi lebih hidup gitu, Iya, jadi benar lebih sih, punya tujuan. Nah, ngomongin soal goals. Ketika punya anak, pasti udah beda nih goalsnya ketika Iya. kalian dulu. Bagus banget bridgingnya. Belum, Bang. Keren banget loh, bisa langsung masuk ke Saya tema belum loh. kelar ngomong bridgingnya. Baru di awal bridging. Padahal udah halus tadi. Iya. Kan gue lupa tadi gue ngomong apa ya. Gue udah jadi kayak orang pintar. Ngomongin Kagum, goals ya. kagum. Oh, goals ya Sebagai ya. orang tua. Jadi kalau goals ketika punya anak itu apa yang membedakan dari yang dulu? Dari yang sebelum punya anak. Kalau dari aku sih semenjak punya anak itu benar-benar mikirin ke depannya gimana, terutama ngejaga gimana aku bisa ngejagain anak aku, ngejagain lingkungannya dia, lingkungan di rumah, nge-support dia, tumbuh kembangnya, dan terutama kesehatan juga ya Kak. Itu salah satu goals juga. Kita tuh juga masih berusaha untuk belajar supaya lebih baik, tapi semenjak ada anak itu jauh motivasinya jadi lebih besar. Karena kan ngejaga pola hidup itu cukup susah ya. Kalau buat aku jadi belajarnya itu lebih ke konsistensi. Yang akan yang benar-benar jadi PR-nya itu konsistensinya untuk ngejaga supaya anak juga terbawa dengan Kayak orang bener. Kayak orang Jangan bener. gitu, Dit. Bener Ini Ya, bagus. ini sumber kehangatan keluarga Bagus, loh. iya bener. Iya, dia kalau nggak ada ibu nggak ada segalanya Setuju, loh. setuju. Iya. Kenapa Pasti, Kak. ditepokin? Lah bagus, Oh, kayak iya. bener keren banget. Iya, gitu. emang di rumah nggak gitu? Kalau di rumah begitu kayak saya gitu-gituin biasa. Parah. kalau di rumah ngasih taunya sambil gitu sampai kayak gitu. Kalau di sini kan lebih berwibawa. Oh iya, kalau di rumah kan iya. sambil merepet ya. Nah, iya. Di sini Tapi merepetnya bener. dihilangin. Iya. Bagian wibawanya Iya, doang bagian yang diliatin wibawanya ya. doang. Sebagai bentuk pencitraan. Bagus, Betul, bagus. Ci. betul. Teruskan ya. Tapi emang benar, maksudnya kalau punya anak tuh kan tanggung jawab lo jadi nambah kan. Jadi ada satu hal yang lo jaga sebagai amanah dari Allah gitu kan. Itu kan ada muatan-muatan kayak Iya. gitu yang bikin hidup lo jadi berubah, bener nggak? Setuju. Nah, terus jadinya sejalan nggak nih sama yang tadi Suci udah jalanin? Sejalan karena Hmm. saya lupa nih ngomong siapa. Kadang tuh orang ngomongnya saya rela mati untuk keluarga, padahal saya rela hidup untuk keluarga tuh jauh lebih Wih. bagus gitu. Gak Itu bukan omongan saya pernah dengar. Terus saya ceritain lagi di sini. Tapi bener kan? Maksudnya tuh, Bener. kita tuh Itu keren harus sih. hidup. Karena kita semenjak punya anak itu kayaknya lumayan banyak belajar, banyak berusaha lebih baik untuk anak gitu. Ada trigger momen apa yang jadi turning point-nya kalian sehingga kayaknya wah nggak bisa nih kalau kita hidup nggak ngejaga pola makan atau nggak jadi sehat demi si kecil tuh ada turning point nggak? Karena biasanya setiap pasangan Ya. ada aja Iya. tuh turning point-nya yang ngingetin mereka gitu. Sebenarnya tuh kita ini mungkin terpaparnya mungkin setelah di umur 25 ke atas ya. Jadi Sekarang kalian baru 26 ya? saya 17 sekarang. Mundur. Bisa mundur umur ya? Pokoknya sekarang ini saya udah 34. Gak kelihatan sumpah kayak 33. Ya tipis banget kalau gitu mah. 34 Uci? 32. Oh, oke. 32, saya 91 dia 93. Nah itu adalah kita maunya anak kita ini terpapar pola hidup saya itu dari kecil. Oke. Jadi dari makan, dari keluar, dari olahraga gitu. Karena kami dulu bertahap tuh. Jadi olahraga dulu, belajar, habis itu baru ke pola makan. Sampai akhirnya sekarang ya alhamdulillah ke pola hidup mencoba lah gitu. Olahraga belajarnya di mana PJOK? Wah itu singkatan yang lumayan lama ya. Jangan salah, sekarang PJOK lagi. Oh gitu? Iya. Jadi pede ya Kak? Iya, karena anak gue juga Oh, udah iya. SMP, jadi saya Oh tahu. bukan, saya itu maksud saya subjek predikat objek keterangan. SPOK, Bang. Salah. Beda Salah. pelajaran. PJOK apa? Pendidikan Penjaskes, jasmani. penjaskes. Iya, penjaskes. Kamu Kalau kita lahirnya penjaskes, kalau Iya, kita Kalau dulu iya. kan penjaskes jadi penjas doang. Iya. Iya. Sekarang jadi PJOK. 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 Itu apa kepanjangan? Iya, nantilah. Saya juga lupa. Pendidikan jasmani,
olahraga dan kesehatan kali. Oh bener, Iya. PJOK. Kayak gitu. Oh. Jadi kalian tuh belajar olahraga gitu. Belajar olahraga tuh dalam arti apa? Jadi Rutin Kak, kayaknya maksud dia tuh kita mulai rutin kalau olahraga itu penting itu di umur 20-an yang Oke. bener-bener dijalanin jadi rutinitas. Itu sebelumnya enggak sama sekali, Ci. sebelumnya enggak deh kayaknya, Belajar bener-bener teori kayak hiburan aja, kayak sesekali. Oh, ya. rekreasi. Rekreasi, ya. Kalau dulu tuh Oke. saya taekwondo dan parkour. Wih, ngeri banget. Beneran. Kok gak ada kelihatan-kelihatannya, Dit? Wah. Wow. Bye-bye, ketarik. Harusnya stretching dulu, Bang. Itu tuh tapi tidak ada belajar untuk strength. Jadi kan itu tuh kayaknya apa ya? Padahal kan kalau anak-anak bela diri juga sebenarnya belajar fisik atau latihan fisik buat penguatan kan? Iya. Itu zaman sekolah dia. Zaman Kak. sekolah. Dan Jadi itu kan tuh cuma waktu itu general banyakan doang. kardio Iya. gitu, banyakan kardio. Nah, sekarang baru ngerti harusnya kan diimbangi kan. Gitu. Jadi strength juga, kardio juga gitu. Itu baru-baru belajar sekarang tuh. Dulu mah apa aja ilmunya tuh belum dipelajarin banget gitu. Jadi artinya sekarang kalian udah nge-gym gitu, ada yang rutin? Nge-gym rutin, saya tiap abis nganter anak kan pagi-pagi. Jadi saya nge-gym mesin, dia biasanya kelas. Asik. Iya. Nge-gym apa? Mesin. Asik. Kasih tau dong, mesin tuh apa? Apa? Mesin apa? Mesin itu masa nggak tahu. Ih, Nggak, apa? mesin itu teman-teman, jadi itu kalau yang kayak pakai alat, yang pakai alat. Wah, semuanya mau ngejebak. Nah, kalau dia yoga, Ah. Herman, Apip, Kagak, bukan nama orang. Ruby Bukan. ya? Rudi. Ya dia gitu. Iya, jadi dia ikut kelasnya, kamu yang main bebannya. Iya, karena gitu. dulu saya tuh waktu awal-awal pindah ke Jakarta berarti 49 kilo. Terus kepengen banget bisa naik berat naik berat badan. Iya. Ningkatin masa otot gitu kan. Iya, Oke. karena mencoba makan dirty bulk gitu nggak bisa karena kayaknya pola emang badannya metabolismenya cepet ya. cepet gitu. Mhm. Akhirnya setelah nge-gym sekarang jadi 68. Widih. Hampir 19 kilo ya lumayan ya. Dan itu otot semua ya, Dit? Amin. Keren. Jadi dari sana lah Enggak kalian. juga sih bener kalau. Iya, kalau nanya Agak malu lihat ya. Gak apa-apa. Ya, Kak. aku Kan udah- senang, euforia. Iya, iya. Nggak Sekarang apa-apa jam deh. berapa? Apa? Jam sama toiletnya di sana. Ya Allah, ini nggak dibuka aja jaketnya ya. Kalau Nggak. dibuka birihil ya. Enggak juga kan. Cuman ya kita mencoba lah, namanya Iya. juga lagi mencoba Iya, kan. iya, iya. gitu. Tapi yang penting rutin dulu. Betul. Ada kendala nggak sih dengan mencoba untuk masuk ke sebuah rutinitas yang sebelumnya kalian nggak pernah gitu? Terus tiba-tiba sekarang kan nge-gym, berusaha Iya. rutin, berusaha konsisten. Ada kendalanya nggak? Pernah ada challenge apa yang kerasa? Males kah? Males Atau sih. tiba-tiba bosen? Itu ada sih. Ada ya? Selalu ada sih. Udah berapa Iya. lama nih ngomong-ngomong nge-gym ya? 2 minggu lah. Bodoh amat, Dit. Bodoh amat. Sebel. Kita berapa ya? Mungkin 3 tahun. Enggak lah. Serius? Kan dari sebelum nikah. Oh iya iya. Coba iya. kalian kelarin dulu deh. Oh karena sebelum nikah kita nge-gym bener-bener biar Iya. pakai baju nikah bagus. Oh, Ceritanya kan iya. lagi Gitu, iya. sebelum nikah kan rutin-rutinnya tuh olahraga terus akhirnya ke bawah sampai sekarang. Iya. Jadi emang dari sebelum nikah dulu nih ya Iya. udah Sebelum nge-gym. nikah, Oke. udah. Tantangannya mungkin adalah Ah. saya tuh terutama pengen hasil yang tiba-tiba. Maksudnya pengen hasilnya tuh langsung Instan. instan gitu. Padahal kan bukan itu gitu loh. Jadi kok udah 2 minggu nge-gym gak ada perubahan ya? Kok bisa gue belum numbuh sih? Iya. Ngaca mulu di gym Adera mulu. gede, kok gua enggak gitu kan? Nggak bisa. Adera udah 40 tahun yang lalu mulainya. Nah itu tuh. Nah, tapi setelah kita nikmatin gitu. Nah, ternyata di situ tuh yang ternyata bikin kita jadi cinta sama prosesnya gitu. Oke, jadi emang proses dibutuhkan untuk bisa menunjukkan hasil. Iya. Ngerasain nggak sekarang hasilnya? Kan udah 7 tahun tadi katanya. Iya. Iya, lumayan. Kalau dulu tuh mana-mana harus pakai jaket. Kenapa? Karena Malu. insecure sama badan kayak kurus banget gitu. Nah, Jaketnya sekarang udah gitu yang ada busa-busa lagi ya? Yang ada puff, busa. pakai puff, iya. Padahal Panas panas banget, tapi banget. pakai puff. Enggak bodoh amat. Ya. Nah, Oke. sekarang dipakai apa aja kayaknya ayo deh gitu. Oke, Walaupun sekarang Hah? tergantung pekerjaan kan, misalnya kayak ada karakter, misalnya lagi film, karakternya harus kurus. Hmm, Nah, udah tahu tuh caranya, oh kalau buat ngurusin begini. oke. Kalau buat gemukin begini, ini juga saya. Oh, ini jadi Nutrisionis saya. nutrisionis. Asik, asik. Oke, nutrisionis
slash Kedengarannya keren banget ya. gitu ya, hansip ya. Iya, makanya dia yang jagain. Yang ngejagain Kamu ya. bukan yang lagi mau ngurusin badan. Ini gini. Bukan yang bukan lagi gemukin badan gitu. Jadi gimana Ci? Kalau dia lagi pengen kurus, Kalau- lo marah-marahin aja terus ya? Dalam kurung Stres, chef. bukan stres. Batin. Iya. Batin. Aku lagi mau beli kalung deh. Langsung kurus. Gak usah pakai nutrisi. Iya, nggak usah. Sebenarnya kayak gitu juga. Sebenarnya lebih ke chefnya. Yang oke. ngatur pola makannya. Itu kan kalau misalnya dia mau kurus berarti dia kayak ngurangin karbonya lah. Atau kayak lebih banyak di protein. Gitu-gitu doang Iya. sih Kak. Sebenarnya nggak yang gimana-gimana. Cuma kan kadang-kadang nih salah satu juga tantangannya kalau kita lagi keluar. Karena kita di rumah udah berusaha kayak masak yang lebih Iya. sehat, mengurangi yang Gorengan misalnya mengurangi ya. tepung gitu-gitu kan. Tapi kalau lagi di luar terutama kerja bisa dari pagi sampai malam tuh udah pasti makannya berantakan tuh pasti. Udah gitu kalau di lokasi Heeh. syuting gitu Lokasi kan. syuting tuh Kadang-kadang terutama. juga susah. Ngebekelin gak sih Ci? Kadang-kadang aku ngebekelin tapi dia lebih banyak menolaknya Kak. Karena Karena tuh kadang itu tadi yang dibahas di awal, Kak. Kadang tuh nggak enakan sama yang lain. Kan kadang ya kayak aku bilang tadi. iya, Malu ya, benar, malu. gitu. Kadang nggak malu juga sih. Kadang Malu ya. kan bawa bekal. Udah orang enggak. Disuruh hemat kata dia nggak boleh jajan. Ya misalnya bawa bekal, terus teman-teman lihat kayak Ye lu paling sehat, takutnya Iya. digituin. Cie si Iya, iya. paling sehat. Iya, si paling jaga, Lu iya. gak asik lu. Iya. Gak ikut makan sama kita. Takutnya digituin kan. Nah itu Gitu. biasanya kalau itu terjadi yang kamu lakukan apa Dit? Ya itu mungkin ketakutan sendiri aja ya. Padahal Jadi akhirnya mungkin aja teman-teman sebenarnya nggak gitu. Karena ya alhamdulillah sekarang kan orang-orang lumayan aware lah sama masalah pola Iya. hidup gitu loh. Olahraga udah mulai makanan juga udah mulai dijaga. Nah, tapi kadang suka diri sendiri tuh yang kayak kayaknya gak enak deh. Orang-orang pada makan rame ngeluarin bekal sendiri gitu. Ada momen. Mau kejuaraan lu, takutnya digituin. Apa sih yang dikejar gitu? Iya, apa sih yang kejar dunia semua ini gitu. Masya Allah. Kejar akhirat gitu. Nggak takutnya aja. Dia overthinking ya Kak. Harusnya kita ya overthinking ya. Suka overthinking Kenapa kamu gitu. overthinking? Nah gitu makanya. Tapi pernah di momen itu sehingga akhirnya yang kamu lakuin apa? Jadi kadang kalau itu makan ngikut, habis itu udah selesai, sore nyemil lagi itu yang dibawain. Karena kan kalau pulang masih ada marah beliau. Udah aku masakin juga kamu masih ada kayaknya. Kadang pernah. Masih nyisa. Lupa, aduh belum dimakan. Jadi melipir dulu di jalan makan dulu. Tapi baik ya, untung dia melipir. Baru buat tahu makan. nih. Kan? Tuh, panjang dari urusan malam ya. Iya. Oke. Gitu. Jadi itu memang sebagai bentuk apa ya, membiarkan niat baik kita untuk menjaga hidup sehat, Iya. menjaga pola makan tuh tetap konsisten gitu Iya. ya. Oke. Karena memang masalahnya adalah saya juga tuh nggak mau misalnya kita udah mencoba hidup sehat tapi tidak boleh juga Menggurui. mengecilkan orang-orang, menggurui orang-orang yang mungkin belum atau pilihannya bukan seperti itu kayak wah gua dong makan begini Tapi kamu sehat. pernah ngomong gak sih ke orang yang kalau kamu pernah digituin, dicengin misalnya, Iya. pernah ngomong nggak, pernah jawab nggak? Kelihatan gitu, misalnya kamu lagi makan, bawa bekal, terus dicengin sama orang di tempat itu. Jawabannya Adit apa? Sebenarnya kalau disengin kayaknya nggak, tapi lebih ke kayak kalau itu buat apaan Dit? Gitu. Ini oke. lagi karena ini kan lagi ngurusin badan nih, jadi gua makannya ini gitu. Harusnya sebenarnya dia nggak perlu malu dong ya Kak ya. Karena Iya. teman-temannya malah Overthinking. penasaran. Oh. Siapa tahu kan kamu Harusnya jadi kan mengencourage orang. iya, jadi memotivasi menginfluence orang kan. Bener. Amin. Ya Iya. kan kalau Iya. bisa influence Saya yang nggak usah baik. malu. Iya. Tapi mungkin ada ini Ci, ada ketakutan Iya. kehilangan koneksi sosial ya nggak sih? Kadang-kadang kitanya udah pengen memulai hidup sehat, Iya, udah iya, pengen iya. ngejaga pola makan, tapi kan nggak bisa dipungkirin. Tadi kamu bilang, Arif juga bilang bahwa iya kita sering banget lagi kalau ada di luar rumah tuh jadi challenge tersendiri gitu. Iya. Nah itu yang bikin kita jadi, aduh gue jadi ansos nggak ya kalau Iya, misalnya betul, gue nggak betul, ikut makan sama mereka gitu. Iya. Apalagi kalau makan keluarga ya nggak? Ah iya tuh benar. Tapi Gimana tuh kalau dibawa sama keluarga besar gitu? kalau menurut aku tapi sih Kak, kalau misalnya kita ada di lingkungan nih takut dibilang ansos, sebenarnya harusnya kita nggak usah kayak Ardi tadi overthinking duluan. Menurut aku ya nggak apa-apa, kita tunjukin aja. Toh kita nggak maksa mereka untuk ngikutin kita, tapi kita kayak iya nggak apa-apa aku makan ini aja, kayak misalnya nih aku
sebelum ada kerjaan sama teman-teman ngumpul dulu, itu biasanya aku kan udah bawa bekal aku. Terus mereka kayak, kenapa bawa bekal? Iya nggak apa-apa, soalnya aku emang suka aja makan ini gitu loh. Jadi kayak nggak apa-apa kalau tetap ikut nongkrong, tapi bukan berarti kita jadi nggak asik atau yang gimana, kan ngobrolnya tetap ngobrol, bukan masalah apa yang kita konsumsi kan. Jadi kayak menurut aku nggak perlu takut duluan aja. Kalau ada orang yang ngata-ngatain kamu, tidak usah temenan sama dia. Buh, kok gitu? Kenapa? Sana nggak ada, jahat banget. Ya, karena kalau temennya bener kan kayak malah mendukung. Iya. Tapi tadi omongannya Suci menarik deh, Dit. Dia bilang seharusnya kalau ada temen kamu yang nanya, kamu jelasin sehingga kamu bisa menginfluence dia bener, Kak. untuk bisa jadi lebih sehat. Karena itu terjadi di aku juga, kayak misalnya nih kita lagi mau olahraga bareng, terus teman-teman ngeliat aku bawanya bekal, karena aku sering ngebekal telur rebus gitu kan. Ih, keren banget. Aku tuh kalau orang mikirnya telur rebus itu kayak orang lagi jaga makan, padahal aku emang suka. Keren. Oh, kamu emang anak telur ya? Iya, aku anak telur banget. Jadi kayak aku tuh emang suka. Terus kayak kalau misalnya sebelum olahraga, telur rebus itu menurut aku bener-bener ngebantu ngasih tenaga gitu, gembus gitu loh, Kak. Itu gitu. secara sugesti gitu iya, ya? karena mungkin udah terbiasa. Tapi akhirnya teman-teman karena penasaran nanya kenapa aku makan itu terus, akhirnya mereka, iya boleh dicoba kali ya gitu kan. Dan akhirnya mereka ketularan nggak? Iya, ada beberapa yang kayak, oh iya bisa Ketularan nggak pada bisu. Karena banyak telur. Kebanyakan kuning telur. Gua aja udah cukup. Maksudnya kan nggak perlu malu, Iya, nggak apa-apa iya. toh teman-teman nggak, kalau misalnya emang udah koneksinya sesama teman pasti akan asik aja kok. Mereka Bener. nggak akan mikir kayak ya elah lebay, nggak akan kayak gitu sih Apalagi menurut teman aku. yang baik tuh Iya, harusnya benar, seperti harusnya. itu kan. Inner Harusnya sih kita, gitu. circle-nya Nggak akan- kita. Nggak akan Overthinking. nyinyir. Namanya Iya, juga overthinking. Kenapa kamu yang overthinking? Kan harusnya Suci yang overthinking sebagai istri. Untuk Ya. urus. Ya bingung. Nggak tahu, ada banyak overthinking juga. Nggak bisa jawab. Tapi kalau aku sebut satu kalimat seperti ini, konsistensi itu pilihan personal, bukan paksaan sosial. Kalian setuju nggak? Setuju Setuju, sih. setuju. Karena pasti dari kitanya kan. Iya. Kalau harus mau konsisten Setuju. itu. Iya. Jadi kayak teman mau apa ya udah nggak apa-apa. Iya, makanya tuh saya tuh selalu bilang ke teman-teman yang mungkin ya, tadi kalau mereka nanya gitu adalah nikmatin dulu prosesnya. Jangan mau langsung konsisten itu tuh nggak usah misalnya kayak kalau ini menurut saya kayak misalnya gue mau hidup sehat tiap hari hanya makan 1 beras misalnya gitu. Hah, gimana? Satu Iya, biji? iya 1 biji misalnya gitu. Nah jangan langsung tiba-tiba, tapi Oke. nikmatin aja prosesnya, perlahan aja, nggak usah langsung blek gitu. Makanya konsistensi itu nggak usah buru-buru, nikmatin setiap prosesnya. Keren Kita juga banget masih- gue. Kita juga masih belajar ya Iya, iya, soal iya. konsistensi, karena itu sih Iya. PR-nya konsis. Iya, konsistensi itu menjadi kunci sih ya. Tapi mungkin iya ya, kalau di tongkrongan aku nggak pernah ngebayangin sih. Kayak Iya. kita cewek-cewek kan, misalnya aku kan lagi belajar main padel nih, Ci. Nah, Cie. aku juga. Ngobrol dah. Aduh, ya ampun, Padel gimana pernah. sih? Tiba-tiba pelari jadi main padel tuh. Bandeha dulu deh. Oh, bandeha. Bahasanya Aku mau Cikita. asik. Aku mau Medi deh. Cikita Medi. Jadi pengen nyanyi. Dia lagunya apa ya? Aku cinta rupiah. Enggak dong. Itu Cindy Senora ya? Iya. Cikita Medi. Cikita Lanjut, Medi. Kak, nggak usah dikit. Jumpa lagi. Itu Messi. Ya Iya. udah. Itu Messi ya? Su. Ronaldo. Lama. Ciluk bang. Wah, itu Messi. Iya kan? Kalau baru ketemu yang masih lucu, Kak. Kalau udah gini udah basi. Nah, kalau padel kita happy. Oke. Kak, itu tuh kita perlu ayo Nah, gitu. ini nih penting nih buat gue jawab nih. Kenapa? Ada yang mau ditanya? Iya. Saya lagi jadi dokter hari ini. Full marathon udah berapa kali? Kenapa jadi gue yang ditanya? Kan ini lagi kalian jadi bintang Kita mau tamu. belajar. Oh iya. Gantian dong. Full marathon udah kayak 11 kali deh. Berarti kurang lebih 450-an 440 km sudah Anda lalui ya. Itu Iya. baru FM-nya ya. Iyalah, begitu kurang lebih. Jadi Maksud apa? pertanyaan Anda apa? Kami tuh kalau lari Kenapa Kak. sih, Kak, lari? Kenapa Iya. lari ya? Iya, karena motor. kami tuh pengen mencoba menyukai karena bagus untuk tubuh kan. Iya, iya, Tapi apa yang membuat Anda terus berlari dalam hidup ini? Nah, kenapa Kakak konsisten lari? Ini kalau saya jawab, jadi satu episode sendiri. Oh iya. Iya. Kita yang pendek aja. Yang pendek aja. Iya. Awalnya tuh Cukup. Belum dijawab. aus. Maaf, aus ya. Ini kami beneran pengen tahu. Iya, aku tuh dulu baby blues syndrome, Dit. Kamu pasti tahu rasanya. Kamu baby blues nggak?
Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak ya. Iya. Wah, itu rasanya udah kayak Dia Blues Clues. Ya, Baby Blues enggak? Blues Clues Iya. itu kartun zaman dulu. Aku husband blues. husband blues. Nah, ya kamu menyakitinya ya. Enggak lah. Nah, dari baby blues itu kan rasanya baby blues itu kayak nggak orang nggak karu-karuan ya. Iya. Anak nangis lo nangis. Iya benar. Iya kan, Iya. lo ngerasa jelek, ngerasa nggak berdaya, ngerasa lemah gitu. Nah itu Oh. rasanya kayak the end of the world buat orang Iya, yang iya, sedang iya, baby iya. blues. Itu kan fluktuasi hormonnya, Ci. Betul. Nah saat itu gue ngerasa nggak tahu lagi mau ngapain. Melanie Putria tuh udah abis. Oh. Lihatlah di Twitter, Indorunners lagi pada lari. Terus mereka pada posting dengan muka yang happy, baju-baju yang keren gitu. Iya. Terus kayak bahagia banget gitu. Iya, iya. Sampai akhirnya gue mencoba untuk ikutan lari. Padahal nggak kenal siapa-siapa. Heeh. Datang itu ke Langsung? FX, bawa duit goceng karena gue takut gue nggak bisa nyampe. Kan mereka larinya dari FX ke HI FX, inget nggak? Iya, Itu iya, kan iya. rutenya. Enggak, belum pernah saya. Tahu banyak ya. Belum Ntar pernah. gue Tahu, sering dengar ya. iya. Dia lebih tahu ya. Kan belum ada uang elektronik tuh ya. Masih Oh. bawa goceng aja ya, Iya, taruh iya, di iya. belt kan ya. Hmm. Terus ya udah sampai akhirnya gue ngerasain happiness instantly ketika lari itu adalah Oh. kebahagiaan lari Endorfin. sama orang, endorfin. Apa itu artinya endorfin? Itu hormon, Pak. Tadi Sejenis morfin. Tapi Oh. diproduksi oleh tubuh kita. Oh gitu. Iya, gitu. Jadi bikin kita bahagia banget. Oh. Kayak champion of the world. Oh, Nah, I see. kalau kalian gak ngerasain kebahagiaan itu saat lari, artinya larinya masih dipaksain untuk... Nah, itu. Makanya lari sama aku aja yuk. Oh. Mau nggak? Iya. Sebenarnya dulu aku lari, tapi karena dia dengan capek-capek aku jadi tersuges. Dit, jangan gitu. Iya, ntar pelan-pelan ya ada prosesnya. Iya, itu benar. Harus proses dulu. Iya, kita ngomongin ini lagi boleh gak? Oh, iya. Maaf. Salah. Pengen saya lari juga. Gitu ceritanya tentang lari. Dari Jadi tahun? dari tahun 2011 pas anak aku lahir. 15 tahun deh ya. Iya. Wah, Lama banget ya. Udah Ya. berapa kilo itu? Ya itu tadi 450-an. Itu kan FM-nya doang. Iya benar. Belum yang lain-lain. Tapi bakal jatuh cinta deh karena tagline lari itu semua akan lari pada akhirnya. Oh. Ya. Kita lihat aja ya akhirnya gimana. Kita lihat aja ya akhirnya. Ngomong-ngomong aku mau nanya juga dong. Tadi kan di awal Ari kan sempat ngomong nih, kita tuh belajarnya dari olahraga dulu. Iya. Baru ke pola makan. Betul. Nah, pola makan ini berarti benar-benar udah konsisten nih sampai hari ini. Mencoba. Lagi Mencoba. mencoba. Lebih ke healthier gitu kali ya. Iya, Iya, benar. Itu lebih Ah. benar deh Kak kayaknya. Iya, Jadi nggak healthiest tapi healthier aja. Paling nggak untuk kita sendiri gitu. Iya. Untuk kalian dan untuk anak juga Betul, pastinya ya. betul. Iya. Oke, ngomong-ngomong nih soal makanan sehat, sebenarnya banyak pilihannya, tau nggak? Jadi kalau misalnya jadi masalah ketika bawa bekal, bingung, bawa cemilan. Nah, dari dulu aku tuh punya solusi. Ini sebenarnya buat diri aku sendiri dulu ya, maka aku mau share ke kalian. Praktis banget. Nah, sekarang aku mau ngenalin kalian sama ini nih, Yava Snack Bar Yak Bar. Jadi the more bar dan ini enak banget, bikin perut full lebih lama. Jadi cocok banget buat alternatif cemilan kamu di kondisi tersebut. Jadi tinggal taruh di tas aja. Karena kecil bentuknya handy banget. Nggak perlu tuh ribet-ribet ngeluarin kotak bekal kalau lagi pada ngumpul, lagi pada nongkrong. Nah, boleh sambil dicobain, Bang. Boleh. Silakan. Saya gini aja langsung Sambil ya. dicobain. Mohon maaf, Pak. Mau langsung Satu-satu. banyak. Satu. Gimana Langsung kalau banyak. coba satu dulu? Iya, Kamu boleh. mau rasa apa? Ada 2 rasa nih. Oh. Dari yang rasa mana? coklat sampai rasa kacang, dua-duanya enak. Ada yang peanut, ada yang coklat. Ini peanut caramel flavor ya. Yes. Saya coba. Aku Ada cobain. lontar sugar organic oats cashew smile all day. Jangan dibacain semua, Oh, nggak usah iya. dihafalin. Maaf. Cobain dulu deh. Karena ini jadi kuncian aku. Kalau misalnya Iya. nih, kan aku juga nge-gym, Ci. Mm-mm. Abis nge-gym, terus kan suka lari abis itu di treadmill. Iya. In between, abis ngangkat harga diri, Dit. Terus abis itu lari, itu langsung jadi ada asupan dulu gitu loh untuk tenaga. Iya. Tapi suka. Aku selalu rekomendasiin ke teman-teman aku. Enak. Suka nggak? Enak. Saya ada suapan kedua ini. Bapak kayaknya lapar ya? Ini rasa benetnya enak nggak? Enak. Saya kayaknya memang suka kacang. Oke. Jadi si Yabar ini adalah snack yang tinggi serat gitu loh, Dit. Jadi dia bikin kamu tuh rasa kenyangnya lebih lama. Kadang-kadang kan kita kalau makan snack kayak, aduh kenapa ya? Gue baru aja makan snack deh perasaan Wah. tadi. Kenapa udah lapar lagi? Soalnya Nggak kan nampol gitu ya Kak. dicernanya tuh kan dicerna pelan gitu, seratnya tinggi. Terus kayak
sinyal lapar, tubuh kita kan selalu ngasih Iya. sinyal lapar tuh, lebih terkontrol jadinya. Tuh, ngenyangin lah. Kayak Bapak lapar beneran ya. Saya juga lagi. Habis ya. Soalnya doyan. Boleh sambil minum silakan. Jadi ini tuh dari gula lontar dia. Apa itu? Jadi gula lontar ini kan Gua sekarang lontar. Ya aja nggak apa-apa. Apa gula lontar itu? gula lontar nih bagian dari gula ramah untuk tubuh karena punya indeks glikemik yang rendah. Bapak ngerti indeks glikemik? Itu apa? Jadi kalau makanan dengan GI atau indeks glikemik yang rendah itu tuh bikin kita jadi nggak gampang kerasa lapar lagi. Jadi spike-nya tuh kalau gini, kalau GI-nya tinggi cepet banget tuh naiknya, ya kan? Kita ngerasa kayak seger langsung, tapi tiba-tiba drop. Cepat drop juga. Nah, gitu. Tapi kalau GI-nya rendah, rasa kenyangnya lebih lama, energinya juga sustain lebih lama, gitu. Jadi meskipun rasanya manis, nggak perlu khawatir karena soal lonjakan gula darah sudah tertangani nih, gitu. Gula lontar ya. Hmm. Bahkan ada tulisannya, pelajari lebih jauh tentang gula lontar. Jadi kita ada edukasi juga ya di sini. Kamu mau belajar lebih jauh? Apa? Nih, udah. Jadi kayak orang plus ya? Jangan gitu, gue udah. Iya. Terus ini apa? Keyboardnya gede. Kebaca apa semua orang? Fontnya. Wallpaper udah muka dia sendiri tuh biasanya. Anak gue. Nah iya, makanya. Habis saya ini. Alhamdulillah. Kamu suka nggak? Suka kan aku Emang udah sering beli, Iya, udah udah nyetok di sering. rumah gitu ya? Iya, karena tadi buat sebelum olahraga biasanya sama kayak Kamelani. Kalau nggak sempat makan besar. Sebelum padel tuh cemilannya Kamu taruh di gini. tempat yang terlihat. Udah Kak, Oh, udah. jujur udah. Tapi ini sebenarnya ya, kalau ngomongin soal sosial yang tadi tuh, ini sebenarnya bisa jadi jembatan sosial tau. Maksudnya untuk kalau misalnya apa ya, suasana lagi enak, ngumpul, semua orang bawa bekal, kamu jadi nggak aneh sendiri ya nggak sih? Iya benar-benar. Kalau misalnya bawa Iya. snack yang kayaknya orang juga bisa beli dimanapun gitu dan bisa kapanpun mereka bawa, ya nggak? Setuju nggak? Iya. Kamu bisa bawa lebih banyak juga buat di-share ke teman-teman kalau ada yang nanya. Iya, iya. Ya Kita kan? markup ya kali harganya ya. Nggak Jadi- usah Kak, nggak usah di-share aja, nggak Mohon usah maaf dijual. Pak, nggak usah. Lah orang udah gue bawain enak aja. Sekali dua kali oke lah. Kalau terus-terusan usaha kita. Sabar ya Ci, sekarang saya tahu apa yang Ngerti kamu kan, Kak? hadapi selama Ngerti, 7 iya, tahun gitu, ini ya. benar. Ya udah nggak apa-apa. Anak kamu juga begitu rasanya. Double. Double lagi, emang nggak boleh gitu Iya, Ci, nggak boleh makanya aku begitu. sabar aja sekarang, jadi aku nggak Besar mau hati. terlalu menolak sekarang. Iya, iya. Sabar. Tapi kalau ngomongin sabar ya, ngomongin sabar itu selalu bisa diasosiasikan dengan menghadapi tekanan dari manapun, bener nggak sih? Betul. Nah, tekanan yang paling sering datang dari mana, Ci? Apakah dari keluarga, dari sosial? Ini kalau kita ngomongin gaya hidup sehat ya. Apakah ada justru dari media sosial misalnya? Kalian kan di medsos juga Oh, nggak mungkin iya, bisa iya. menghindari Medsos Betul, kayak betul. komen-komen Yes. liar apapun kan? Betul betul. Aku di media sosial sih Kak, karena kan kalau misalnya konten aja tuh, kadang-kadang orang tuh kan kayak apaan sih bini lu So kayak asik, gini so kayak asik. ya Allah. Ada aja. Itu kan konten ya Kak, jadi Iya. kayak diseriusin banget gitu loh, kayak ribet bang gitu-gitu, kayak itu tuh aku cukup baper Oh, Nah, sampai di- sekarang? sampai sekarang kadang-kadang. Oh, Cuma iya. sekarang Saya sih udah menenangkan. belajar, ya. Gimana cara? Nah. Coba kita lagi Iya. di keadaan kamu lagi baper ceritanya. Ya, Kak. Ya, Coba, ada coba. yang Gimana? ada yang komen gini nih, kok makin drop dong. Gimana coba Kak? Enggak, itu tuh Itu tantangan saya tuh Kak. karena gini, kadang tuh akun-akun yang begitu, Hmm. yang toksik lah kita bisa nyebut toksik ya, itu tuh memang dia kerjaannya begitu ke semua orang gitu. Jadi udah kita sama kayak stand up gitu. Kalau stand up kita ada yang ketawa di sini, udah kita fokusnya sama yang sini aja gitu. Kita bikin konten atau apa juga kalau ada yang happy sama itu, udah kita fokusnya ke situ aja. Yang lainnya mah biarin aja gitu. Karena akan selalu ada haters. Karena akan selalu ada. Makanya saya juga awal-awal kayak olahraga males diposting kayak apaan sih olahraga diposting. Tapi kalau itu bikin kita happy,
Bahkan ada orang yang, Kak, makasih udah posting, akhirnya saya jadi termotivasi nih. Kan itu yang kita inginkan gitu. Iya, dan itu ada ya, Dit? Ada. Dan iya, banyak. Banyak. Tuh, Ci. Iya sih Kak. Tapi Cuma masih kan kadang-kadang kalau baca gitu, Iya, iya. aduh gitu ya. Mendingan nggak usah Kadang-kadang. dibaca nggak sih komen? Blok aja langsung. Waduh. Oh, bener, iya. Iya sih. Iya sih. Itu kan pilihan. Kita Iya, dikasih betul-betul. fitur Blog ya. di media Iya. sosial kan. Aku Iya kan sih. tahu nama akun itu kan @ardit_erwanda kan. Aku tahu Iya, itu. kamu kan haters aku. Kamu ternyata kamu menyerang istri Enggak. sendiri. Iya, tapi kadang-kadang sekarang aku udah mulai mengurangi baca sih Kak. Jadi kadang kan biasanya yang komentarnya negatif itu biasanya agak di bawah-bawah tuh. Nah itu kalau misalnya abis kayak kita ngeposting terus kita buka komen itu pasti aku kayak udah sekali scroll aja udah habis itu aku udah nggak aku lanjutin baca semuanya gitu. Konsistensi Itu juga kan salah satu. butuh perjuangan. Kamu Asik. harus bangga sama dirimu sendiri. Beuh. Nggak apa-apa, posting aja. Tiba-tiba. Ardit 2026. Tolong nanti di highlight, di bold, di garis Jedak bawah. jeduk. Iya. Gitu. Itu jadi hook kita di awal sih openingnya. Ya kamu harus banyak sabar. Tapi itu benar tahu, itu tips yang menurut aku harus Iya, kamu dengerin iya. terus gitu Iya sih, karena kalian kan akan terus bikin konten, Betul. akan terus bikin manfaat yang baik Iya, untuk amin, orang lain, amin. bener kan? Amin. Kan niatnya kan kayak gitu, Iya. jadi akan selalu ada aja pro Iya. kontranya. Iya, benar, Harus Kak. ditaati itu omongan suami yang tadi. Betul. Cuman yang tadi ya. Yang lainnya mah kayaknya nggak terlalu penting. Iya, iya benar-benar. Agak meragukan, gue juga ragu. Iya benar. Ya udah deh. Tapi kalau dari kamu sendiri, tadi kan Ardit udah ngomong nih kalau dari dia. Kalau kamu sendiri, gimana caranya untuk ya udah I will be konsisten tanpa harus dengerin omongan ini terlepas dari media sosial ya, Ci. Misalnya ada dari teman, dari keluarga yang ya pasti akan selalu ada aja yang nggak sejalan sama kita ya nggak sih? Kalau aku sih karena konsisten itu udah bener-bener di diri aku aja ya. Jadi aku tidak terlalu mengambil pusing misalnya teman-teman nggak sejalan, keluarga nggak sejalan. Jadi aku kayak ya udah nggak apa-apa kita tetap bareng tapi ya aku ada cara sendiri aja gitu loh. Kalau misalnya untuk hal itu ya Kak, aku tuh lebih tegas kalau untuk itu. Jadi kayak kadang suka dicengin kayak Suci mah kadang gini terlalu banyak ini. Aku udah nggak terlalu mikirin kalau terutama yang aku kenal ya karena aku aku ngerasa secure itu sama temen dan keluarga aku. Jadi aku nggak pernah takut untuk kayak ngasih lihat aku seperti apa dan Apa adanya iya aja. gitu. Kalau misalnya untuk orang-orang yang aku emang kenal, aku ngerasa secure banget jadi aku nggak pernah takut sih. Tapi kalau sama orang yang baru kenal gimana sih? Agak jiper. Enggak sih Kak, tapi kayak biasa aja. Maksudnya ya udah kalau emang aku begitulah gitu. Jadi aku nggak pernah takut sih sebenarnya. Tapi itu juga Tapi itu juga belajar, prosesnya kan? Iya. sampai aku ngerasa secure ini tuh lumayan lama Kak prosesnya. Dan butuh pendampingan dari suami tercinta Iya, dong. betul. Ih. Jujur iya. Jujur iya, tapi benar-benar belajar untuk sampai ke tahap itu tuh benar-benar cukup lama Betul. prosesnya. Betul. Dan ini yang membuat kamu jadi kuat sekarang. Iya, Keren. betul. Amin. Tapi berarti kalau misalnya boleh aku simpulkan, kalian berdua ini berusaha untuk bisa konsisten untuk menghargai diri sendiri, bener nggak? Betul. Jadi konsisten bukan untuk menjadi antisosial, bukan harus jadi mengisolasi diri dari orang lain, tapi justru ini adalah bentuk lo menghargai diri lo, supaya lo tetap bisa menjadi versi terbaiknya kamu dimanapun kamu berada dan bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Melani 2026. Lumayan ada juga gue quote-nya ya. Tolong sekarang kasih closing statement. Nah, ini nih statement sebelum kita nutup obrolan kita hari ini. Aku pengen dari Ardit atau dari Suci duluan yang mungkin bisa dibawa sama teman-teman yang nonton hari ini untuk menjadi motivasi, inspirasi untuk bisa konsisten hidup sehat seperti kalian. Sebenarnya kalau dari aku sih nggak yang pede banget bilang aku konsisten banget. Aku juga masih belajar untuk konsisten, tapi yang aku jaga banget itu adalah nggak perlu takut dibilang terlalu berlebihan lah, terlalu takut jadi nggak ditemenin lah, nggak diajak karena nggak asik. Menurut aku nggak apa-apa jadi diri sendiri aja, bahkan kayak nggak perlu malu untuk nunjukin segimana kita ngejaga konsistensi kita. Siapa tahu itu nanti akan memberi insight sama mereka, menginfluence mereka juga. Mereka jadi kayak ya akhirnya kita jadi memberi manfaat yang tadi itu Kak. Maksud aku nggak perlu takut sih kalau dari aku. Keren tuh istrinya.
Iya. S2 dia makanya. Coba sekarang kita pengen denger dari sang suami. Iya, ini mungkin yang juga terjadi sama Suci juga sama saya juga adalah suka insecure gitu, untuk menunjukkan kalau kita itu tuh kita harus bangga sama diri sendiri, kita harus konsisten sama diri sendiri. Kalau ini tuh nggak usah dengerin omongan orang lain karena manfaatnya tuh untuk kita juga gitu loh. Jadi udahlah, nanti orang-orang itu yang akan melihat dampaknya ke kita sendiri. Jadi kita akan nunjukin kita lebih happy, endorfin dan lain-lain. Bisa hidup sehat, alhamdulillah, bisa hidup lebih lama dengan anak. Itu tuh yang harus ada di mindset kita, nggak usah pikirin omongan orang lain. Dan itu butuh proses tapi ya dia. Betul. Nggak instan ya. Itu dia yang saya bilang, nikmatin prosesnya. Nggak usah langsung tiba-tiba ujuk-ujuk, wah aku paling sehat di dunia ini. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja santai. Iya. Yes. Aduh kalian berdua keren banget, tepuk tangan Amin. dong. Amin. Keren. Pokoknya setuju sama statement kalian tadi. Masalah sosial beres. Yang paling penting diri sendiri dulu. Kita harus ngasih value, ngargain diri kita dulu, sayang sama diri kita dulu. Baru abis itu kita bisa nyebarin tuh kebahagiaan kita sama orang lain. Setuju ya? Setuju. Melani 2026. Asik. Uki, terima kasih banyak ya Suci. Terima Arif, kasih makasih ya. kembali. Semoga kalian terus semangat untuk konsisten. Amin. Apapun yang terjadi, dinikmatin aja prosesnya. Dan mudah-mudahan yang nonton ini bisa dapat inspirasi, Amin. dapat insight yang baik untuk juga memulai hidup lebih sehat. Amin. Walaupun belum jadi si paling sehat Iya. dan juara Santai dunia dulu, gitu, santai santai aja aja. dulu. Nikmatin prosesnya, nikmatin semua susahnya, senengnya, Iya. apapun itu sehingga kita bisa jadi orang yang lebih baik, Amin. jadi manfaat buat orang lain juga ya. Tetap semangat ya menjalani hari buat kalian berdua juga. Salam sayang buat si kecil, buat teman-teman juga tetap semangat. Jangan lupa nonton episode berikutnya dan jangan lupa sehat itu bisa seenak ini. Bye bye. Bye-bye. Enak banget loh. Bang, Kulit masih banyak. Maaf, masih ada.